Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada pertemuan ke-7 ini saya akan membahas mengenai pengendalian internal. Nah, di dalam pengendalian internal yang harus saya bahas di sini adalah mengenai pengendalian. Kenapa di dalam pengendalian internal ini sangat perlu pengendalian aplikasi ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian aplikasi adalah prosedur yang sudah terprogram, yang sudah didesain ya untuk menangani berbagai macam potensi yang bisa mengancam aplikasi-aplikasi seperti sistem penggajian, sistem pembelian, sistem pengeluaran kas. Nah, di dalam aplikasi tersebut ya sangat penting sekali ya kita buat aplikasi tersebut. Karena apa? Untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Apalagi di dalam sistem penggajian, pembelian, pengeluaran kas itu sangat rentan sekali ya. Nah, di dalam pengendalian aplikasi ini ada 3 kategori umum ya, yaitu yang perlu diperhatikan yaitu pengendalian inputan ya. Di dalam pengendalian inputan ini dalam menginput data kita harus benar-benar menginput data tersebut. Jangan sampai yang data yang kita input itu terjadi kesalahan ya. Kemudian berdasarkan data yang sudah diinput perlu dilakukan pengendalian pemrosesan ya. Nah, apa sih yang diproses berdasarkan input yang sudah dilakukan? Nah, dari kejadian proses ini sehingga menghasilkan suatu output ya yang sering dihasilkan dalam bentuk suatu laporan ya. Jadi jenis pengendalian ini dari ketiga tersebut sangat penting sekali ya. Nah, di sini adapun tujuan pengendalian aplikasi tersebut ya. Nah, tujuannya adalah menetapkan prosedur pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi untuk memberikan keyakinan terhadap transaksi yang telah diotorisasi dan dicatat serta diolah ya. Nah, dari tujuan pengendalian ini adalah apakah data yang sudah kita input lalu kita proses sehingga menghasilkan output, kira-kira data tersebut menurut sistem akuntansi tersebut apakah sudah benar atau belum. Yang namanya dalam suatu aplikasi apa yang kita input dengan benar otomatis hasilnya akan tepat ya. Itulah tujuan kita melakukan pengendalian dari suatu informasi aplikasi tersebut di dalam akuntansi ya. Nah, siklus pengendalian aplikasi ya. Di sini saya akan membahas mengenai siklusnya. Bagaimana siklus pengendalian aplikasi ya? Di dalam siklus pengendalian aplikasi ya, pengembangan sistemnya, kemudian pemeliharaannya, memberikan keyakinan terhadap kegiatan yang dilakukan. Nah, di sini untuk memberi keyakinan bahwa pengendalian aplikasi itu bisa dilakukan dengan tepat dan benar, yaitu mengenai pengendalian sistem aplikasinya. Jadi pengendalian sistem aplikasi ini biasanya ada seseorang memang yang ditugaskan untuk mengendalikan sistem aplikasi supaya sistem aplikasi itu benar-benar aman ya. Kemudian pengendalian terhadap operasionalnya.
pengendalian terhadap operasional komputernya sangat dibutuhkan seseorang untuk pemeliharaan dari sistem operasi komputer tersebut ya. Supaya apa? Jangan sampai sistem operasinya mengalami masalah ya di dalam sistem komputer. Kemudian pengendalian terhadap software ya, software yang ada pada aplikasi ya. Nah, itu sangat penting sekali dilakukan pengendalian ya. Karena dari ketiga itu, baik dari sistem aplikasi, operasionalnya ya, kemudian sistem softwarenya sangat perlu dikendalikan ya. Supaya apa? Data yang ada di dalam aplikasi itu tersebut harus dijaga dengan baik dan benar ya. Kemudian pengendalian terhadap program tersebut, baik itu dalam input, proses, dan outputnya. Nah, itu sangat penting dilakukan pengendalian ya. Nah, jadi dalam siklus pengendalian aplikasi itu ada dari segi pengendalian sistemnya, operasional, dari operasi komputer tersebut, kemudian aplikasi software yang ada di dalam sistem tersebut, kemudian sistem penginputan, proses, dan output ya. Itu mengenai siklus pengendalian aplikasi. Nah, aktivitas pengendalian fisik ya. Aktivitas pengendalian fisik ini berhubungan dengan sistem akuntansi tradisional ataupun masih dilakukan secara manual ya. Masih dilakukan secara manual ya. Pengendalian fisik yang dilakukan secara manual ini biasanya banyak sekali resiko ya dan kekhawatiran yang terjadi dalam lingkungan IT. Kenapa? Karena di dalam sistem manual ini sering terjadi kesalahan kita ya, kecurangan, kemudian keakuratan datanya itu sangat sulit sekali kita mengeceknya ya, sehingga pencarian datanya juga sangat lama ya. Nah, adapun bagian-bagian pengembangan sistem ya, bagian pengembangan sistem ini terdiri dari analis sistem, yang mana seorang analis ini bertugas untuk menganalisis dan merancang terhadap sistem yang ada di dalam perusahaan tersebut. Contohnya rancangan sistem dalam bentuk pengolahan data tersebut, mulai dari inputan datanya, memproses sampai dalam bentuk laporan. Ini adalah tugas seorang si analis. Kemudian programmer, apa itu programmer? Programmer ini akan menulis spesifik program tersebut. Nah, si programmer ini adalah tugasnya merangkai instruksi di dalam bahasa komputer, artinya dia yang merancang aplikasi tersebut ya. Nah, si programmer ini merancang bahasa pemrograman sehingga menjadi sebuah sistem komputer yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dari kedua ini, itulah yang sebagai pengembang dari sistem komputer tersebut dalam aplikasi. Bagian pelaksanaan pengolahan data terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama adalah operator. Operator ini adalah tugasnya menjalankan proses mengenai laporan ya, mengenai misalnya jadwal ya, mengenai jadwal, lembar jadwal yang diterima. Ini tugas dari seorang operator ya. Kemudian bagian entry data operator. Nah, bagian data entry operator ini tugasnya adalah merekam data berdasarkan program ataupun masing-masing dokumen yang diinput secara benar ya. Ini adalah tugas si operator dalam menginput datanya. Nah, IO ataupun kontrol, seorang petugas ya, dia akan mengontrol, memeriksa hasil keluaran dari pemeriksaan hasil akhir
pengolahan data komputer tersebut. Ini tugas seorang CEO kontrol ya. Laporan yang salah, misal laporannya tersebut itu tidak sesuai yang diharapkan, maka si IO baiklah. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pertemuan ke-7 ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.